magnet rezeki. Satu sama terhubung. Saya mau bagi 3 cara, ya. Kan pasti Bapak Ibu tak nanya, piye carane? Ya, piye carane? Oke lah, Ustadz. Emang ternyata betul ada keajaiban. Pertama, saya ingin Bapak Ibu yakin dulu, keajaiban itu ada. Setuju? Keajaiban itu bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang Bapak Ibu percaya? Bismillah. Alhamdulillah, di situ sudah saya ceritakan di situ. Ada yang mengamalkan ilmu magnet rezeki, lunas hutang 15 miliar. Ada yang mengamalkan ilmu magnet rezeki, dari gaji 900.000 sekarang asetnya 7 miliar. Ya, ada yang kankernya sembuh. Ada yang selamat dari tsunami. Nah, sekarang saya mau bagikan 3 cara nih. Sebenarnya sih ada 101 cara. Ya. Cuma kalau saya bagikan semua mabok nanti. 3 dulu, boleh? Ya kan, kalau 3 berarti 30 kali pertemuan. Ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Cara pertama, di sini siapa yang mau dapat duit banyak? Jangan cuma saya, tangannya angkat dulu. Siapa yang mau duitnya banyak? Duitnya kata ya. Nggak mudah nih orang Betawi ngomong kata. Oke. Pertanyaannya adalah, di surat dan ayat berapa Allah janjikan uang yang banyak? Bunyinya begini ayatnya. Aku janjikan kepadamu uang yang banyak. Pernah baca ayat itu? Belum pernah? Pantesan nggak punya duitnya. Sebenarnya pernah, cuma nggak sadar. Ayatnya itu dalam surat 71 ayat 12. Ya, bisa dicatat kalau yang mau dicatat. 71 ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku janjikan kepada kalian uang yang banyak. Nah itu belum pernah baca ya. Nah itu ayatnya. Ya. Cuma memang jarang yang bahas begini, jarang. Pernah Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini, khotib Jumat ngomong begini, "Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini khotib akan berbicara tentang uang yang banyak." Belum pernah ya? Lah ini makanya kajiannya di Ahad pagi, karena Jumat nggak mungkin. Ya. Ini ayatnya, wa yumdidkum bi amwalin, akan Allah tambahkan harta yang banyak, wa banin, anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, diberikan kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan kebunnya terjamin karena ada sungai di sampingnya, pasti panen. Ya. Emang sih kerjanya guru, tapi punya villa 12 di Malang, punya 5 pom bensin, punya 10 kebun kurma di Arab. Lah itu kejadian di Depok. Kejadian di Depok, ada guru ngaji punya kubah emas. Pernah dengar? Pernah dengar? Di Depok. Makanya saya bangga sekali sama Depok. Ya, saya sekarang tinggalnya di Depok. Lahir Jakarta, tinggal di Depok. Karena di sana ada salah satu keajaiban Allah, guru ngaji punya ya kebun minyak di Arab. Hasilnya bikin masjid kubah emas sendirian dia bangun. Ya. Bapak Ibu mau nggak kayak gitu? Ada ilmunya. Ya. Kalau orang barat pengen dapat duit banyak, mereka bagaimana caranya? Kerja.
Mau lebih banyak lagi kerja lebih keras, mau lebih banyak lagi kerjanya lebih cerdas, mau lebih banyak lagi kerjanya menindas. Lah itu orang barat. Ya. Lah di ayat itu ada caranya. 12 itu janji, caranya di 10. Ya, ditarik 2 ayat ke atas ya. Jadi 71 12 itu adalah janji Allah, 71 ayat 10 caranya. Piye carane? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kalau mau uang yang banyak, beginilah caranya, yaitu cukup minta ampun kepada Allah. Loh, cuma minta ampun Pak Ustadz? Ya, cukup minta ampun. Percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya. Ustadz, emang bisa cuma minta ampun? Jangan percaya, tapi praktekin. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, Bu, sebulan kemarin sampai sekarang berapa orang yang digosipin? Nggak kehitung ya? Banyak ya? Dalam 1 bulan ya? Sekarang saya mau tanya sama ibu, tahu nggak kalau gosip itu dosa? Tahu. Tapi kok terus ya? Ini Pak, begini nih, bapak-bapak kerja keras dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, berpeluh keringat, ya, membuka sawah, ya, nanam, ya, dipupukin itu sawahnya. Kenapa kok nggak panen-panen ya? Itu ibaratnya mobil, bapaknya ngegas, kok mobil nggak jalan-jalan? Ternyata ibu narikin rem tangan. Rem tangan itu namanya dosa. Gosip 1 sek, ya, naik tuh. Gosip yang kedua reg, ya. Gosip yang ketiga makin kenceng. Gosip yang keempat ampe, ya, ketarik banget tuh. 100 kali gosip, ya kagak bisa jalan mobilnya, Bu. Halo. Kalau ditanya halo, jawabannya hai. Halo. Nah, gimana caranya supaya mobil jalan, Pak? Gampang kan? Lepaskan rem tangan. Lepaskan rem tangan. Setelah dilepaskan rem tangan, berani nggak ngegasnya sampai kenceng? Masih di garasi nih, rem tangan udah dilepas, langsung ngegas tuh, gitu. Berani? Udah nggak berani. Makanya orang yang udah magnet rezeki kerjanya cuma pelan. Sekarang kita kerja terlalu keras. Kenapa? Kerjanya sambil ngegas sambil ngerem, makanya jadi kerja keras. Halo. Maka kata Allah, fakultu astaghfiru rabbakum, maka ajarkan kepada orang yang mau mobilnya jalan, lepaskan rem tangannya. Rem tangannya namanya gosip. Digosok makin sip. Mana ada digosok makin sip? Digosok makin nggak jalan mobilnya. Nah, siapa yang mau dapat keajaiban? Siapa yang mau praktek? Pulang dari sini ibu-ibu langsung praktek. Mau? Bagaimana cara prakteknya? Cara prakteknya, teruslah bergosip. Tapi ada tapinya. Setelah 1 gosip, 1 kali sholat taubat. Ini caranya. Jadi 1 kali sholat nih, gosip nih, ngek, sholat taubat, ngek, ya, gosip lagi, ngek, sholat taubat, ngek, gosip lagi nih, ngek, ya, ngok.
Kemarin tuh ya ada siapa Lesti dan lo kok pada tahu sih? Pulang dari sini langsung, ya Allah, aku tadi ngaji di Masjid Al-Falah, ngajinya tentang pengen dapat keajaiban, aku mau juga ya Allah. Maka ya Allah, aku tahu caranya adalah aku lepaskan rem tangan dengan sholat taubat. Maka kemarin aku gosipin Leslar ya Allah. Inilah sholat taubat aku secara khusus untuknya. Usolli sunnatat taubat rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kebayang mukanya Leslar. Tapi dalam sholat taubat. Setelah itu siap-siap dapat rezeki. Belum amin dulu. Baru satu tuh. Tadi kan tanya sebulan berapa yang digosipin. Lepasin pelan-pelan. Nah selama ini Bapak Ibu, kenapa negeri kita yang makmur seperti ini sampai sekarang kok masih jadi negara berkembang? Harusnya ini negara paling maju di dunia di Indonesia, harusnya. Bapak Ibu tahu Qatar kemarin yang mengadakan ini Piala Dunia, kapan dia makmurnya? Baru tahun 70-an, baru tahun 1970 ketemu minyak Pak. Makanya saya yakin nih, kalau ilmu ini dipraktekkan, insya Allah yang ketemu bukan cuma minyak. Mau praktek? Ya. Jadi misalnya bapak-bapak pernah ngomelin anak nggak Pak? Pernah kan? Setelah ngomelin anak pernah sholat taubat nggak Pak? Nggak pernah kan? Sekarang pakai praktek ini. Ini caranya. Ya Allah, aku tadi ngomelin anak, inilah sholat taubat aku secara khusus untuknya. Usolli sunnatat taubat, Allahu Akbar gitu. Kemarin itu saya minta sama istri saya, Mi, tolong siapin koper. Mau kemana? Mau ke Tuban, Bojonegoro. Ya. 3 hari, disiapin tuh barang-barang sama dia. Saya tiduran sambil scrolling HP. Bi, saya nggak jawab. Bi, aku ngajak ngomong nih. Saya nggak jawab. Bi, aku ngajak ngomong, bruk gitu. Aku udah capek-capek nyiapin barang, aku dicuekin begini, Abi mau pergi. Oh, panjang lah ngomongnya, ya. Khasnya emak-emak. Beranak 6. Anak istri saya anaknya 6, ya. Satu cukup. Langsung saya istighfar, astagfirullahaladzim, maaf neng, iya, kamu mau ngomong apa sayang? Ya. Saya jalan lah tuh, udah selesai, pas jalan tuh langsung keingetan tuh peristiwa itu di tengah jalan. Kan saya jalannya malam, naik darat, saya bawa mobil kalau ke sini. Tengah jalan saya bilang sama teman saya yang nyupirin saya, bang, minggir dulu bang, kita ke rest area. Siapa? Di rest area apa yang saya lakukan? Sholat taubat secara khusus. Ya Allah, sebelum berangkat aku nyuekin istriku ya Allah. Aku takut kalau masih ada sisa kecewanya dia. Aku takut nanti di perjalanan ada apa-apa dan nanti aku nggak dapat rezeki dalam perjalanan ini. Maka inilah sholat taubat khusus aku untuk nyuekin istri. Usolli sunnatat taubat rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah begitu sekarang, teliti betul. Dulu sebelum tahu ilmu ini, wah nggak pernah sholat taubat Pak. Ya. Tapi setelah tahu sholat ini, sebulan sekali sholat taubat. Lepasin rem tangan sebulan sekali. Makin kesini seminggu sekali, makin kesini udah tiap hari. Saya nggak berani setiap hari kalau nggak sholat taubat karena dosa saya banyak. Bedalah sama bapak ibu semua, dosanya dikit, kalau saya banyak. Ya, ternyata caranya cuma itu. Dan betul bapak ibu, setelah sholat taubat Allah kasih rezeki yang banyak. Halo, mau praktek nggak nih? Mau? Ini saya udah kasih tahu caranya nih. Cara pertama, setiap dosa sholat taubat. Jangan cukup istighfar, jangan cukup. Kenapa? Jangan-jangan istighfar kita nggak diterima. Jangan. Langsung aja sholat taubat. Ya Allah, aku tadi tuh ya menghina orang di jalan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dia buang sampah sembarangan, aku omelin dia.
langsung tuh ya masuk masjid, masih tahiyatul masjid, imam belum qomat. Ini kan sholat taubat bisa dibarengin, nanti ngaji lagi ya. Ada sholat taubat, ada sholat sunnah yang bisa digabung. Contohnya misalnya sholat tahiyatul masjid sama sholat taubat itu bisa 2 rakaat aja tapi 2 niat. Tahiyatul masjid tambahin sholat taubat, tapi sholat taubatnya jangan cuma ya aku sholat taubat, enggak, ya Allah aku tadi ngomelin orang di jalan dan ini sholat taubat aku, usolli sunnatat tahiyatul masjid wa usolli sunnatat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu akbar. 2 rakaat dapat 2 sholat. Tapi nanti belajar lagi, ngaji lagi ya, ini kan nggak banyak nih saya bisa kaji, nanti Bapak Ibu kaji lagi ya. Yang jelas nggak boleh adalah sholat wajib digabung, nggak boleh. Ya Allah aku niat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allahu akbar, nggak boleh ya. Tapi kalau sholat sunnah ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang sunnah muakkad itu nggak boleh, tapi kalau sunnah di bawahnya muakkad itu boleh digabungkan 2 sholat ya. Makanya akhirnya saya setiap ada sholat ya kan kita sholat melulu Pak, tinggal tambahin aja niatnya ya, syukrul wudu, tahiyatul masjid, sholat taubat, 3 sholat bisa jadi ya, satu sholat bisa 3 niat. Tapi sekali lagi belajar lagi ya, karena ini perlu kajian. Mungkin sampai sini ada yang bertanya, Ustadz itu orang Cina kagak pakai sholat taubat mereka kaya? Iya. Itu orang barat nggak pakai sholat taubat itu bisa menang aja itu Piala Dunia. Ya, halo. Begini ceritanya, ini pelan-pelan mesti saya jelasin, boleh? Orang barat, orang non muslim sepanjang hidup mereka zolim kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik kepada Allah sebesar-besar kezaliman. Allah nggak suka sama orang yang syirik, maka tempatnya pasti neraka. Setuju? Harus setuju, ini mah tauhid, betul? Tapi orang yang nggak kenal Tuhan itu pernah berbuat baik, ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, nyebrangin nenek di jalan, bikin mic seperti ini, bikin kamera. Ini kan orang nggak kenal Tuhan semua yang buat. Perbuatan baik bukan nih? Ini dipakai ngaji, mereka dapat amal jariahnya nggak? Dapat. Cuma Allah nggak mau balas di akhirat. Balasnya di mana? Di dunia. Supaya Allah nggak punya hutang ketika di akhirat. Selesai. Makanya jangan heran, biasa aja gitu ngelihat orang nggak kenal Tuhan, ya nggak pakai sholat mereka kaya, biasa aja, karena itu kasih sayang Allah kepada mereka. Adil Allah. Tapi kita orang yang tinggal di bumi wali ini setiap harinya berbuat baik. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada perbuatan baik yang paling dicintai Allah kecuali la ilaha. Kita udah sepakat 9 kali minimal kita bersyahadat, minimal yang sholat wajib. Tapi pernah nggak kita buat dosa, salah, alpa, lupa, lalai? Pernah? Maka Allah maha membalas nggak perbuatan salah? Maha membalas nggak perbuatan salah? Dibalasnya di mana? Untuk orang yang sebaik Bapak Ibu semua, Allah nggak tega ngebalasnya di akhirat, nggak tega Allah. Makanya dibalasnya di dunia berupa nggak panen, berupa gaji nggak naik, berupa bensin naik terus, berupa harga-harga naik nggak bisa kebeli karena Jadi ilmunya beda. Udah deh, pokoknya jangan pakai ilmu barat, pakai ilmunya Al-Quran. Setuju? Mulai dari sekarang teruslah bergosip. Oh udah nggak mau. Masya Allah. Karena bapak-bapak, Pak, kalau saya bilang jangan gosip, mereka marah Pak, karena itu habitat mereka. Tapi kalau saya bilang teruslah bergosip, tapi konsekuensinya setelah gosip langsung nggak panen, ya langsung harga-harga tinggi. Itu harga-harga naik karena gosip loh. Betul nggak? Kemarin ya di Bojonegoro itu ada satu kampung ketika terik matahari nanam tembakau dengan harapan bisa panen. Sebelum panen udah hujan, betul? Ada kejadian begitu. Sekarang saya mau tanya, yang bikin nggak panen cuaca atau dosa? Udah tahu sekarang jawabannya.
Betul? Bukan karena jangan salahin cuaca mah pasti baik. Yang nggak baik dong. Ini cara pertama. Mau lanjut cara kedua? Salawatan dulu.